ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب جرت به في أكثاره القسمة صلى الله عليه وسلم إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والنور صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أبناء الوجود وضرت tentang situng audu, kedua tentang dikit tentang ain, terus kalau dikit tentang dharma asosiasi najis. Dan itu dari bab ta'rifut taharah. Jadi dalam pelajaran sebab ngerti bentak ngerti kaula sampean bisa etekku dari sampean oning apa maksudnya apa enten. Contoh misalnya sampean mungkin ditanya lagi sampean asolat asolat sampean apa jeung apa enten? Apa jeung apa enten?
iya. Jadi al-hissiyah muncang mutura. Al-hissiyah ini kenapa? Yang tampak seekatela wal ma'nawiyah yang tidak kelihatan kotaba seta katela. Karena kaula sampean nikah secekak kebetulan kaula sampean bade najis seekatela bade najis seta katela. La anika deki bi habib nikah etarangaki de rem cara asociaki najis seekatela ben asociaki najis seta katela. Abali boleh minal adnasil hissiyah. Hissiyah apa? Najis seekatela. Apa najis seekatela? Beri contoh katoharati anil hadathi wal khabathi, seperti bersuci anil hadas, dari hadas. Hadas beda dua, hadas kini, hadas raja. Hadas kini apa? Hadas kini kapi-kapi bareng apa-apa yang mewajibkan berwudu. Kotaba kapi-kapi perkara saya wajib bagi wudu. Anika hadas kini kecang dulu apa ngerti? Ngerti? Tapi kecang dulu. Oh kecang dulu. Lawan ini payah. Nah. Diulang boleh. Bersuci itu secara definisi secara bahasa, bersuci itu apa Habib? Bersuci itu bersih dan terlepas dari kotoran-kotoran. Dua kotorna, yang tampak atau yang tidak tampak. Yang tampak seperti apa? Bersuci dari hadas dan dari khabas. Hadas apa? Beda hadas keni, beda hadas raja. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil contoh akemi, kencing atau semacamnya. Intinya hadas apa? Sesuatu yang mewajibkan kita berwudu berarti hadas kecil. Sesuatu yang mewajibkan lebih dari wudu berarti hadas besar. Hadas yang mewajibkan kita wudu apa? Akemi, kencing. Kalau mau sholat harus wudu. Kentut. Kalau mau sholat harus wudu. Buang air besar. Kalau mau sholat harus wudu. Tapi kalau keluar mani, kalau mau sholat harus mandi. Mandi besar berarti itu hadas besar. Nah, jadi hadas ada dua. Sesuatu yang mewajibkan wudu itu hadas kecil. Sesuatu yang mewajibkan mandi atau lebih dari wudu itu hadas besar. Intinya mun tak cukup wudu berarti sampean hadas raja. Paham? Nah, jadi bersuci itu apa? Bersih dan terlepas dari kotoran-kotoran yang tampak dan tidak tampak. Yang tampak apa? Hadas kecil ataupun hadas besar. Khobas itu apa? Wal khobas, dan bersuci dari khobas. Khobas itu apa? Khobas itu kotoran. Sampai kelampinan najis, berarti kena kotoran. Nah, bisa namanya khobas. Kotoran se ekatela. Hadas ini kata masuk ke kotoran se tak ekatela. Hadas ini kata bisa ikut kotoran. Beda eko lain. Apa beda? Arya akemi. Tapi kocak hadas. Harinya kena ikemi, tapi kocak khobas karena lain. Mun khobas tinggal persiaki sampai mandi itu kena kotoran sampai kena sampai nih andi wudu. Akemi, wudu boleh apa betul? Wudu boleh, namanya hadas. Tapi mun sampean andi wudu, sampean kena ikemi di anak, wudu boleh apa tinggal beco, namanya khobas. Kalian apa lain? Beda hadas, beda khobas. Le khobas ban hadas aneka kapi kategori di habib gelap najis hissiyah. Hissiyah apa? Najis se tampak. Tapi mulai teku boleh sebenarnya hadas nikah najis se tak tampak. Karena marena kemi ada mari bersih tapi mikir beda. Kan juga paham gitu sampean? Mari sampai ada kemi tapi mikir nampak wudu. Nah, karena hari namanya hadas benih khobas lain. Paham nih? Paham. Jadi kalian pesa beda hadas, beda khobas. Jadi saya ngaji sampean mun akemi, mari beco bersih sampean harus wudu karena sampean hadas. Tapi mun sampean kena ikemi, walaupun sampean sampean di wudu, tinggal beco tak nampu wudu karena cuman khobas. Jadi beda. Paham? Tinggal segi usul. Wal ma'nawiyah. Maknawiyah nikah najis atau kotoran se tak
nalika berhubungan kalaban ateh, berhubungan kalaban ateh. Sabuna at-taharati 'anil amradil qalbiyati, seperti bersuci dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati seperti apa? Kal ujbi, seperti takjub, ujub nikah takjub kebatina kibit. Oh arwah gini engkau tak kira sedih, oh arwah tak ada engkau tak kira loros, oh arwah tak ada engkau tak kira bener. Arwah namanya ujub itu adalah satu penyakit yang memang sama syaiton, sama setan dikhususkan kepada orang-orang yang merasa dirinya bagus. Contoh, sepaling banyak ikenai ujub nikah orang-orang seagaknya ustaz, habib, kiai, ulama sampai ujub wong tadi engkau tak bisa ngaji, orang sampai tak bisa ngaji kan tak bisa, tapi mau ustaz ngajar ngaji. Warung tadi engkau anak tak bisa ngaji, tapi lupa engkau lah arwah namanya penyakit ujub bisa jadi ria, tapi beda-beda tipis. Mun ria cuman teruk ya lemah, tapi mun ujub lakaran teruk ya lemah ben bangga kalau betina TV. Padahal kapi sampean sengajar, sampean misal sampean senolongin orang, atau sampean meloros orang, atau sampean kapi mun sampean tak tolong di Gusti Allah, sampean tak karat. Jadi kapi kembali ke Allah, maka sampean tertutup orang, maka sampean alim, maka sampean habib, maka sampean ustaz, maka sampean kiai. Kapi ini kan dari Allah. Jadi ujub ini ke penyakit sebalik berat. Kalian disebut tidak ada kal ujbi. Tapi kalau sombong, mun sombong nih kayak sebut dibudi. Padahal sombong nih Pak benar Rasulullah. Apa la yadkhulul jannah man fil qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tak kira tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebejar biji sawi. Tapi beda hati sombong, ada rasa sombong di dalam hati, itu tidak akan membuat kita masuk ke surganya Allah. Tapi disebut kedua. Jadi yang lebih parah daripada sombong adalah ujub. Apa itu ujub? Bangga dengan diri sendiri. Karena tidak semua orang sombong bangga kalau berbetina. Yang ketiga hasad. Hasad ini hasad ini kadang dikasih arti iri. Iri sama hasad itu beda tipis. Kalau iri ingin punya apa yang dimiliki orang lain. Contoh misalnya orang yang di mobil teruan dia mobil, ini namanya iri. Tapi benci, kalau benci dengan apa yang dimiliki orang lain itu namanya hasad. Kalian lebih orang biasanya karena susah sangat yakin hasad harus dijelaskan, disebutlah iri dan dengki. Nah, jadi hasad nih Pak beda dengan iri. Mun iri beda gitu namanya. Iri masih boleh. Kalau dia punya mobil, ya Allah dia punya mobil, tapi saya pengen mobil juga, itu namanya ghibtah, tak apa-apa. Tapi ya Allah pian di mobil, ya Allah kok boleh ya Allah pancur mobilnya, perusak. Arwah namanya hasad. Arab punya mobil, kok kan tadi mobil motor lebihnya. Jadi arwah itu namanya hasad. Jadi bedanya iri sama hasad. Kalau iri ingin memiliki yang dimiliki orang lain. Kalau hasad benci dengan yang dimiliki orang lain. Itu bedanya. Nah, ini semua. Ria itu apa? Ria tahu ria sih? Ria, udah semuanya tahu. Ria itu melakukan sesuatu ingin dilihat makhluk atau orang. Jadi makhluk atau orang. Intinya makhluk lah selain Allah. Atau meminta bayaran dari orang lain, dari selain Allah, maksudnya selain pahala, tidak mengharapkan pahala. Itu kelas rank dia. Kalau ulama, waliullah itu melakukan sesuatu bahkan tidak mengharap pahala dari Allah. Merintikan mengharap pahala bagus, bukan ria namanya. Tapi ulama mengkategorikan ria selama mengharap pahala dari Allah ya. Itu ulama tekibor, kita tak bahas ria. Jadi ria itu apa? Ria itu minta puji sama orang lain atau ingin dilihat ketika beramal, ingin dilihat orang lain. Apojong terus ikut calon matuah misalnya
bahwa ria itu terima bahwa jami tak terima. Orang yang ria nanti di hari kiamat itu bertanya nanya sama Allah, ya Allah, aku ini sholat, aku ini sedekah, aku ini beramal, mana pahalanya? Kata Allah, ketika kamu sholat kamu minta puji sama si fulan, ketika kamu sedekah kamu minta puji sama si fulan. Pujian-pujian mereka itu balasan dari saya. Jadi kamu udah dapat pahala, udah dapat pujian. Itu pahalanya orang ria. Jadi maupun itu hadas atau khobas atau ujub atau kibir atau hasad atau ria, itu semuanya kategori aki Habib gelap sebagai kotoran otabe najis seharus bersih. Tiba bicara meresek kotoran katela akatia kemi kotoran selain najis kotoran hewan berbicara bersihakina ban akati bandit beda cara untuk bersihaki kotoran berhubungan kalaban ate akatia ujub kibir hasad dan riya dan segala macamnya yang sering kita dengar dengan penyakit hati. Nah sekali itu saus anika namanya pelajaran fikih ini Pak berhubungan kalaban otak apa nikah otak. Jadi fikih nikah banyak orang ahli fikih nikah banyak apa namanya ceritakan nikah sulah. Kenapa? Karena memang membuat fikih nikah memang menguras aku kepikirannya menguras mikir mata teng. Jadi sampai cek heran jeling Habib nikah cerita M nikah nah mungkin banyak mikir sih mikir sebarang boleh semikir fikih ya boleh semikir otak sih boleh kan banyak pikiran. Jadi kalau ada orang cerita ke agak semu kumbing berarti kan ahli fikih Habib ya tengok kan dulu mau saya pikir otak ya